Assalamualaikum anak-anak semuanya. Halo, apa kabar? Semoga kabar anak-anak semuanya baik, sehat selalu ya, sehingga semakin tambah tekun belajar, semakin sukses belajar Anda. Ketemu lagi dengan Giol, Gama Eksakta Online. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi AKM SME. Berikut pembahasannya. Oke, mari kita bahas materi AKM-nya. Ya. Ini tentang literasi, ya. Bacaannya adalah si kikir dan emasnya. Ya. Bacaannya mari kita pahami bareng-bareng. Seorang yang kikir menjual seluruh hartanya dan membeli segumpal emas yang dikuburnya di dalam sebuah lubang di samping sebuah dinding tua. Dia kemudian mengunjungi simpanannya itu setiap hari. Salah seorang anak buahnya memperhatikan hal ini dan memutuskan untuk mengintai gerak-gerik si kikir. Anak buahnya ini kemudian mengetahui rahasia harta yang tersembunyi tersebut dan mulai menggali, dan selanjutnya menemukan segumpal emas dan dicurinya. Si kikir pada kunjungan berikutnya menemukan lubang yang sudah kosong dan mulai menarik-narik rambutnya dan meraung-raung sejadi-jadinya. Seorang tetangga yang melihat kejadian itu dan mengetahui apa penyebabnya kemudian berkata, "Berdoalah dan jangan bersedih, ambillah segumpal batu dan letakkan di dalam lubang itu. Dan bayangkan seolah-olah emas itu masih berada di dalamnya. Bagi kamu hal itu sama saja, karena sewaktu emas itu ada berada di dalam sana, kamu tidak melihatnya karena kamu sedikit pun tidak menggunakannya." Inilah bacaan yang tertera dalam materi ini. Nah, kemudian akan berkait dengan pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama, ya. Bacalah pernyataan berikut dan berilah nomor sesuai dengan urutan kejadian dalam bacaan. Yang A, si kikir memutuskan menggunakan seluruh uangnya untuk membeli emas. B, seseorang mencuri emas si kikir. C, si kikir menggali lubang dan menyembunyikan hartanya di sana. Kemudian D, tetangga si kikir menyuruhnya untuk menggantikan emas itu dengan sebuah batu. Nah, bagaimanakah urutan yang benar? Ya, urutan kejadian yang sesuai dengan bacaan di atas, yang benar adalah nih. Yang pertama adalah dari yang A. Si kikir memutuskan menggunakan seluruh uangnya untuk membeli emas. Kemudian loncat C dulu. Si kikir menggali lubang dan menyembunyikan hartanya di sana. Kemudian balik ke B, seseorang mencuri emas si kikir. Baru ke D, tetangga si kikir menyuruhnya untuk mengganti emas itu dengan sebuah batu. Nah, inilah urutan yang benar dari A, C, B, baru ke D. Baik, kita sekarang ke nomor yang kedua, ya, literasi yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Nah, keterangannya sini. Pembaca dituntut mengembangkan interpretasi dan mengintegrasikan berbagai pengetahuan dan menghubungkan rincian cerita dengan ide utama seperti contoh di bawah ini. Berikut ini adalah percakapan antara dua orang yang membaca si kikir dan emasnya. Pembaca satu atau pembaca yang pertama. Dia bilang tetangganya itu nakal. Mestinya dia menggantikan emas itu dengan sesuatu yang lebih berharga daripada batu. Kalau menurut pembaca B, tidak bisa. Batu itu penting perannya di dalam cerita ini. Nah, apakah yang dapat dikatakan pembaca 2 untuk mendukung pendapatnya? Nah, apa nih? Nah, ini cara pembahasannya adalah, lihat, batu itu sebagai pengganti emas yang dikubur si kikir. Bagi si kikir, hal itu akan sama saja. Kenapa? Karena sewaktu emas itu berada di dalam sana, dia tidak memilikinya. Karena dia sedikit pun tidak menggunakannya. Ya, itulah yang jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mari kita baca. Pembaca membuat hipotesa alasan perbuatan pelaku cerita dengan menggabungkan informasi sebelumnya dengan informasi pada bacaan serta informasi di luar teks. Seperti contoh soal berikut ini.
Mengapa si kikir mengubur emasnya? Nah, apa jawabannya? Ya, perhatikan jawabannya begini. Sifat seorang kikir, dia akan menyembunyikan hartanya agar tidak diketahui orang lain. Dan dia kelihatan tidak mempunyai harta. Nah, itulah pembahasannya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pembaca dituntut membentuk pemahaman yang luas seperti contoh soal berikut. Apakah pesan utama cerita di atas? Ada jawaban A, B, C, dan D. Nah, kalau kita lihat dari bacaan di atas tadi, pesan utama cerita di atas adalah tidak menggunakan apa yang dimiliki sama dengan tidak memilikinya. Nah, keterangan ini terdapat pada jawaban yang C. Nah, anak-anak semuanya, dengan mengetahui trik-trik pembahasan AKM, jadi mudah kan ya? Inilah soal AKM. Anda sudah memahami dan mengerjakan dengan mudah sekali. Untuk itu, silakan Anda like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga teman-teman bisa ikut belajar bersama tentang materi AKM ini. Ya, semoga semua sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.